Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari atas saya sendiri, Rizkia Putriadha, dan dua rekan saya, Nuratika Asis. Dan saya atas nama Stephen Leonardin Taneo. Kami ingin membahas kasus fraud dengan judul Analisis Kasus Fraud PT Kereta Api Indonesia Persero. Pada kasus fraud yang terjadi di PT Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 2005 menjadi salah satu skandal besar dalam dunia akuntansi di Indonesia. Perusahaan yang seharusnya mengalami kerugian justru melaporkan laba, dan laporan tersebut disahkan oleh auditor dengan opini WTP. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait integritas laporan keuangan, sistem pengawasan internal, serta etika profesional para auditor. Adapun sejarah singkat PT Kereta Api Indonesia Persero atau biasa disingkat PT KAI adalah ikon transportasi nasional yang DNA-nya sudah tertanam sejak era kolonial. Jalur kereta api pertama di Indonesia dibangun pada tahun 1864 oleh Namles Partnership Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij, menghubungkan Semarang dan Voortlanden atau Solo sebagai proyek pertama di Asia Tenggara setelah India. Adapun jumlah karyawan, saat kasus fraud laporan keuangan terjadi pada tahun 2005, jumlah karyawan PT KAI diperkirakan berada di kisaran 27.000 hingga 28.000 karyawan aktif. Estimasi ini berdasar data resmi manajemen PT KAI periode akhir 2005 hingga 2006 yang mencakup jumlah karyawan aktif. Adapun jumlah cabang untuk tahun 2005, struktur organisasi PT KAI terdiri dari 9 daerah operasi di Jawa dan Sulawesi, sekitar 3 wilayah eksploitasi di Sumatera yang belum sepenuhnya berstatus divisi regional resmi pada saat itu. Adapun pihak yang bertanggung jawab, yang pertama direksi dan manajemen yang menyetujui manipulasi laporan keuangan, merekayasa klarifikasi akun dan penundaan beban. Yang kedua, Komisaris Hekinus Manao yang menolak menandatangani laporan dan memicu audit ulang, mengungkap ketidaksesuaian dalam laporan. Yang ketiga, KAPS Manan, Sofwan, Adnan, dan rekan yang memberikan opini WTP tanpa mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Izinkan praktik akuntan publik dibekukan oleh Menteri Keuangan. Adapun kejanggalan dalam laporan keuangan, yang pertama, pajak pihak ketiga senilai 95,2 miliar yang tidak tertagih sejak tahun 1998 sampai 2003 diakui sebagai pendapatan. Yang kedua, penurunan nilai persediaan 24 miliar diakui secara bertahap, tidak langsung. Yang ketiga, dana pemerintah 74,5 miliar serta PNM 70 miliar diklarifikasi sebagai utang, padahal semestinya ekuitas. Yang keempat, tidak adanya percadangan untuk piutang pajak tak tertagih. Adapun penyebab terjadinya fraud, yang pertama, lemahnya sistem pengawasan internal perusahaan. Yang kedua, tidak adanya keterlibatan aktif dari auditor internal. Yang ketiga, konflik peran auditor eksternal yang memberikan opini tanpa penilaian menyeluruh. Yang keempat, pelanggaran etika profesi oleh kantor akuntan publik, yaitu KAP. Yang kelima, lemahnya komitmen manajemen terhadap prinsip good corporate government. Skema fraud yang digunakan yang terbagi atas 4 poin. Yang pertama, pengakuan pendapatan fiktif, di mana pada pengakuan pendapatan fiktif piutang pajak tak tertagih diakui sebagai pendapatan. Yang kedua adalah penundaan kerugian persediaan, di mana pada poin ini kerugian persediaan 24M tidak langsung dibebankan. Yang ketiga adalah klasifikasi dana pemerintah sebagai utang, di mana pada klasifikasi ini dana pemerintah sebagai utang padahal merupakan ekuitas. Dan yang keempat, tidak ada cadangan piutang tak tertagih, di mana pada poin ini melanggar prinsip konservatisme akuntansi. Berikutnya,
dampak kasus fraud. Yang pertama, menurunnya kepercayaan stakeholder, yaitu investor, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, kredibilitas profesi akuntansi dan auditor publik terganggu. Yang ketiga, potensi kerugian negara akibat laporan keuangan yang tidak akurat. Yang keempat, menimbulkan keraguan terhadap laporan keuangan BUMN lainnya. Dan yang kelima, mendorong perlunya penguatan etika profesi dan kontrol internal. Mari bersama kita melihat kondisi terkini PT KAI 2 tahun 2025 yang terdapat beberapa hal di dalamnya. Yang pertama, peningkatan jumlah penumpang sebesar 462 juta di tahun 2024. Yang kedua, adanya pengaruh digitalisasi, trucks, airfit, sistem logistik pintar. Dan yang ketiga, kolaborasi internasional, yaitu adanya MOU dengan Deutsche Bahn di Jerman. Dan yang keempat, modernisasi armada, yaitu CRRC, Qingdao, KA Argo Bromo, dan generasi baru. Yang kelima, penerapan ESG, whistleblowing system, dan sertifikasi anti suap. Adapun kesimpulan dan pembelajaran yang akan dibacakan oleh Nur Atika Aziz, yaitu kesimpulan dan pembelajaran. Yang pertama, kasus fraud PT KAI mencerminkan pentingnya etika dan tanggung jawab profesi akuntansi, pengawasan internal dan eksternal yang efektif, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan, transformasi KAI pasca kasus fraud menjadi contoh reformasi BUMN. Sekianlah hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.